Hi everyone, Gerati here. Welcome to my podcast. Hari ini kita akan ngebahas topik yang seru banget nih, yaitu krisis karir atau career struggle yang dialami oleh banyak anak muda zaman sekarang. Dan with me today, kakak yang akan kita ajak obrol hari ini adalah Kak Arisna Dwi Intari. Halo Kak. Halo. Nah, kakak ini adalah alumni dari sekolah SMA Negeri 4 Denpasar dan juga merupakan mantan ketua OSIS dari sekolah ini. Nah, kakak kalau nyamannya dipanggil apa nih? Manggil Risna aja deh, nggak apa-apa. Kak Risna. Iya, Kak Oke, Risna Kak boleh. Risna. Oke. Kak Risna, gimana nih perasaan kakak diundang menjadi bintang tamu dalam proyek podcast Magripa hari ini? Awalnya kaget karena sejak kapan Magripa ada podcast ya? Karena kirain kegiatan ekstra gitu kan. Oh, ternyata kegiatan belajar. Tapi senang juga sih bisa sharing di sini gitu. Kakaknya akhir-akhir ini kesibukannya apa sih? Sekarang kebetulan lagi nyusul proposal ya. Proposal. Ya, proposal skripsi gitu sih. Oh, itu aja. Iya, baru itu aja sih untuk belakangan ini. Nah, dengar-dengar kakak ini kan mantan ketua OSIS di Magripa ya. Boleh nggak ceritain sedikit gimana pengalamannya gitu? Jadi OSIS di Jadi sebenarnya cukup berkesan ya karena punya tim dan mentor kayak kakak-kakak kelas yang dulu tuh keren-keren yang menempa kita cukup keras tapi hasilnya lumayan bagus buat kita ngebentuk suatu organisasi gitu kan, karena punya tim yang keren juga yang bisa diajak kerja bareng, bisa diajak main bareng juga, selain jadi rekan sesama proker juga bisa jadi teman buat main gitu sih. kakaknya angkatan OSIS tahun? Tahun berapa ya? Kalau angkatan kayak dua-dua deh. Tahun berapa ya? 2018 kayaknya deh. Seingat aku ya, 2018. Terus dari informasi yang kita tahu, kakak lagi menempuh pendidikan di Universitas Udayana dengan jurusan Sastra Indonesia ya. Nah, apa sih yang membuat kakak memilih jurusan itu? Sebenarnya awalnya itu bukan pilihan aku sendiri, karena sebetulnya aku sempat di SNM dan SBM itu nyari ilmu komunikasi tapi nggak dapat. Dan akhirnya aku mikir bahwa belajar sastra Indonesia juga, bahasa itu kan bagian dari alat komunikasi ya. Jadi ya udah coba deh di sastra Indonesia, ternyata dapatnya di sastra Indonesia, dan sejauh ini bahasa Indonesia yang kita anggap gampang banget ternyata cukup sulit ya, cukup sulit banget. Itu pilihan orang tua? Enggak sih, kebetulan pilihan sendiri, dan pilihan ngelihat juga sih di internet prospek kerjanya, karena kan kalau milih jurusan tuh pasti kita harus lihat juga prospek kerjanya ya nanti ke depannya kayak gitu sih. Prospek kerjanya kemana aja? Kalau sastra Indonesia bisa ke penyiar, kalau sesuai jurusan ya kita bisa jadi mungkin penulis buku, dosen, atau guru sih. Oh, luas ya? Iya, luas sih, cukup luas kok. Jadi wartawan juga bisa. Pernah nggak sih kakak ada di fase bingung waktu milih jurusan itu, dan apa sih yang bikin kakak yakin gitu? Jadi sempat bingung karena kan sastra Indonesia tuh sebenarnya belajar apa aja sih, kan bahasa Indonesia kita sehari-hari udah pakai juga, kita juga udah di SMA juga dapat bahasa Indonesia. Terus yang bikin kakak yakin adalah ketika kakak nemu satu YouTube yang bilang bahwa di sastra Indonesia tuh ada matematikanya. Nah, matematika yang dimaksud tuh adalah ilmu linguistik. Jadi karena kakak pengen tahu sejauh mana sih matematika bahasa di ilmu linguistik sastra Indonesia yang dimaksud, ternyata setelah kakak pelajari ternyata cukup sulit dan nggak segampang. Belajarnya pakai nomor gitu ya? Ada yang menggunakan angka, biasanya itu misalnya kayak data bahasa itu kan pasti menggunakan angka, terus dan lainnya tuh pakai teori itu. Jadi emang matematika tuh masuk ke banyak jurusan? Banyak jurusan sih. Awalnya nggak expect ya kalau nggak ada matematika? Iya, tetap belajar matematika. Kayak di linguistik tuh ternyata ada linguistik historis komparatif yang belajar tentang data bahasa, lalu dialektologi tentang dialek-dialek yang ada di beberapa daerah itu juga menggunakan angka. Oh, mempelajari dialek kayak logat gitu ya? Logat. Kayak logat Bali. Logat Bali kan juga banyak ya, dari Beleleng ada, dari Karangasem ada, ya. Oh, mempelajari itu ya? Iya, mempelajari itu juga, tapi khususnya juga bahasa Indonesia. Kalau dulu kan masih boleh pakai bahasa yang di luar bahasa Indonesia. Kalau sekarang tuh harus pakai gimana dialek orang Beleleng ngomong bahasa Indonesia, gimana dialek orang Jawa ngomong bahasa Indonesia, kayak gitu. Oh, mempelajari itu. Oke. Terus dalam kegiatan OSIS, gimana sih keterlibatan kakak dalam kegiatan tersebut, dan ada nggak dampak dari perkembangan pribadi kakak?
Kalau untuk keterlibatan, Kakak cukup terlibat di berbagai kegiatan yang dibantu oleh teman-teman dan, dampak dari Kakak sendiri itu Kakak tuh jadi bisa, memanajemen sebuah kegiatan yang pertama dan, manajemen emosional sih. Karena, di dalam sebuah kegiatan kita tuh pasti harus maaf, harus ngatur tenaga, harus ngatur waktu, dan itu pasti juga menguras emosi ya, karena, ngatur orang-orang, ngatur kayak alur kegiatannya gimana caranya biar berjalan lancar. Jadi di sana juga, gimana cara kita ngatur mood kita biar pada saat acaranya itu tetap terlihat profesional, itu sih. Jadi ya cara memanage emosi kita ya, mengontrol emosi. Eh, apa yang kakak rasa sebagai pencapaian terbesar selama memimpin OSIS di Magripa? Jadi pencapaian terbesar selama memimpin organisasi khususnya OSIS di Smagripa itu, terbentuknya ekstra baru sih kemarin, Ekstra? Paskibraka kemarin itu. Oh, sebelumnya nggak ada ekstra Paskibraka? Sebelumnya, nggak ada. Jadi, sempat waktu masih menjabat itu ada ekstra baru yang berkembang yaitu, Paskibraka dan, kemarin pada saat Pandu Trisma Cup juga, sempat meraih, juara di lomba LKBB-nya. Jadi, LKBB? kayak itu kayak ini loh, lomba ketangkasan Sedan baris berbaris ya Paskibraka yang di Trisma. Kalau nggak salah Harapan ya apa juara 2 itu. Kakak lupa karena udah cukup lama. Jadi, pencapaian terbesar itu juga nggak akan terwujud kalau nggak dibantu dan kerjasama dari guru-guru, teman-teman yang ikut berpartisipasi sih Ya, sebenarnya. saling support ya. Jadi, Itu se-Denpasar? ya waktu itu PTC kayaknya masih se-Denpasar deh. Oh. Kalau nggak, tapi Badung juga kemarin sempat ikut. Jadi, cukup membanggakan lah untuk, teman-teman yang kemarin-kemarin tuh ikut PTC tanpa ada, pelatih yang, bisa dibilang yang emang ngeluangin waktunya untuk ngelatih gitu. Jadi sebelumnya kita dilatih sama kakak kelas yang kayak sambil kelas lah. Dulu kan masih ada sekolah siang, jadi, kakaknya sambil di Di sekolah. Smagripa ada sekolah siang dulu ya? Dulu ada Waktu sekolah. angkatannya kakak? Iya, waktu sebelum angkatannya kakak juga ada Oh, gitu. kakak dulu sekolah? Pagi sih untungnya waktu itu. Ya gitu. udah mulai sekolah pagi gitu. Tapi ekstranya berjalan lancar ya? Ekstra mungkin diatur sama siswa dan gurunya sih untuk waktu. Biasanya pulang sekolah atau kan kalau misalnya, angkatannya kakak itu kan pada dominan pagi ya. Jadi ekstranya tuh setelah pulang sekolah. Jadi kadang-kadang juga sebelum, kakak kelasnya itu kelas gitu. Oh, tapi kalau misalnya saya ikut OSIS dulu, itu tuh wajib nggak untuk ikut Paskibra? Enggak sih, tapi kita ada latihan yang emang mengharuskan kita mampu untuk seenggaknya bisa langkah tegap maju deh, sama tahu hadap kanan hadap kiri dulu. Jadi sebelum masuk OSIS itu ada namanya calon kader OSIS. Jadi selama 1 semester itu kita dilatih untuk, bisa baris berbaris, latihan kepemimpinan, gimana juga membentuk solidaritas satu tim lah, karena kan kita ke depannya akan jadi rekan kerja gitu. Itu sih. Dari informasi yang saya dapat, kakak sekarang lagi menempuh pendidikan di jurusan Sastra Indonesia di UNUD. Apakah ada peran sebagai ketua OSIS saat SMA mempengaruhi pilihan kakak untuk melanjutkan studi di jurusan Sastra Indonesia? Ada sih, karena, Contohnya apa aja? jadi kan kalau jadi ketua OSIS itu, kayak kemarin waktu di SMA itu banyak ngomong di depan umum ya, dan jurusan Sastra Indonesia. Jadi sebagai mahasiswa juga kita diharuskan untuk sering presentasi. Public speaking Ya, public speaking. Jadi, kalau grogi masih ada, tapi rasa takutnya nggak terlalu banyak gitu loh, nggak Karena selalu deg-degan sering karena udah dilatih terbiasa ya. ya. Jadi itu cukup berpengaruh besar pada kepercayaan diri dan public speaking sih. Terus kendala yang kakak lalui saat daftar di UNUD itu apa aja sih? Mungkin karena waktu itu pandemi ya, pandemi Tahun corona ya. 2020. Iya. Kakak lulusan 2020 Iya, ya? angkatan Iya sih. 2020, Saya angkatan juga corona. Saya juga waktu itu di SMP ada pandemi juga tahun 2020. Ya, itu pasti apa ya, pergerakan kita untuk kayak kenalan sama teman-teman baru lah, tahu informasi tentang pendaftaran itu bener-bener kayak harus nyari sendiri, nyari di teman-teman yang udah daftar gitu. Jadi nggak langsung Universitas Udayana sempat menghubungi lewat SMS, tapi kan untuk informasi lebih lanjut kita harus nanya-nanya ke teman-teman yang udah daftar gitu. Jadi ketemu sama teman-teman yang udah daftar itu loh, kan kita nggak bisa ketemu secara langsung Oh, gitu. karena gini ya, harus jauh Online ya gitu, banyak teman-teman yang di luar Bali juga gitu. Tapi kendalanya di jarak itu aja kan? Ya di jarak itu aja sih. Itu daftarnya jalur mandiri? Kakak SBM. Oh, SBM. SBM.
Terus saat ini kan kakak lagi semester 7 ya? Tujuh. Semester 7. Ada nggak tantangan terbesar yang kakak hadapi sebelum akhirnya kakak berada di titik ini? Terus gimana cara kakak ngatasi itu? Kalau untuk tantangan banyak ya, tapi tantangan paling besar itu adalah mood. Mood buat baca, karena kan dulu waktu SMA jujur kakak nggak terlalu suka baca, tapi semenjak kuliah itu yang mengharuskan kita untuk baca. Jadi membangun mood untuk belajar dan baca literatur Literasi. gitu Mhm. untuk setiap hari itu cukup sulit sampai akhirnya emang deadline yang maksa kakak untuk bisa sampai ke tahap yang dimana membaca itu jadi kebiasaan itu sih. Jadi diharuskan buat Mm-mm. baca buku ya. Yang Mm-mm. dari SMA yang nggak pernah baca buku, jadi Ya harus terbiasa jarang baca ya, buku. jadi Kadang harus. ngantuk ya baca buku itu ya. Iya, apalagi Ya. kalau bukunya yang nggak emang kita minat Ya, yang tapi kayak sumbernya ada di sana gitu kan. tulisan semua juga gitu kayak aduh apa Iya, ini? kayak nggak menarik gitu. Iya, Tapi iya, iya. sekarang udah mulai terbiasa Udah sama hal terbiasa. itu, iya sih. Terus kakak aktif nggak di beberapa kegiatan waktu menempuh studi di perguruan tinggi? Cukup aktif terutama di kepanitiaan fakultas, kepanitiaan prodi dan himpunan sih. Eh, Kegiatan apa itu? Kalau Kayak di fakultas, karena di fakultas itu ada kepanitiaan yang diadain oleh senatnya, kayak misalnya lomba-lomba kita yang jadi panitianya gitu, atau kita yang jadi penyelenggara kegiatannya lah. Misalnya kayak kalau di fakultas kakak itu ada nama kegiatan besar yang paling besar lah dibilang di fakultasnya itu reinkarnasi budaya. Nah, itu tuh kegiatan lomba-lomba seni dan sastra di FIB. Jadi di sana kakak sebagai panitia penyelenggaranya gitu. Oh jadi kayak organisasi gitu ya? Lebih tepatnya kepanitiaan sih. Kalau organisasinya itu beda lagi. Tapi kalau semisal di kuliah itu wajib untuk ikut yang kayak gini organisasi, panitiaan. Mungkin bisa dikatakan wajib karena kita perlu mengumpulkan poin SKP. SKP. Ya, satuan kredit perkuliahan ya, kakak lupa. Pokoknya itu ada poin SKP yang kalau di fakultas kakak itu harus berjumlah 100 untuk syarat kelulusan. Jadi kadang satu kegiatan kayak misalnya jadi anggota dapat 5 poin. Kalau jadi inti 10 poin gitu. Jadi kalau belum memenuhi syarat itu nggak bisa lulus, nggak bisa ikut wisuda atau sidang gitu dibilang. Kalau skripsi beda lagi. Eh, itu mungkin sama, nggak bisa ikut ujian proposal deh. Karena kemarin kakak kan juga ngumpulin transkrip poin SKP. Jadi kalau misal belum 100 nggak bisa ikut ujian proposal. Ujian proposal skripsi dan langkah-langkah selanjutnya itu. Cara biar dapat 100 itu gimana sih? Rajin ikut kepanitiaan, seminar Rajin sih. ya? Ikut seminar juga, seminar internasional dan nasional tuh poinnya paling besar. Bahkan ikut lomba juga bisa. Jadi kayak dicatat gitu ya kehadirannya kita kalau kita ikut seminar gitu ya? Dan kita juga dapat sertifikat biasanya. Dan sertifikat itu nanti akan diposting kalau di kakak namanya IMISU, kayak web gitu. IMISU tuh di IMISU tuh ada namanya web Sisakti. Jadi di sana ada poin-poin SKP dari mahasiswa, kayak sertifikat tuh diposting di sana. Nanti akan kelihatan berapa poin yang udah terkumpul. Gitu. Seminar online atau seminar? Online bisa, offline bisa. Tapi biasanya kakak seringnya ikut? Seringnya ikut kepanitiaan sih, karena jarang ikut seminar gitu ya? ikut seminar paling beberapa kali aja. Yang di offline? Yang di online sih, karena biar lebih santai ya. Iya sih, lebih santai. Iya, dan nggak banyak. Oke sih. Apa sih yang dorong kakak akhirnya mengikuti banyak kegiatan di UNUD atau di jenjang karir kakak? Oke, jadi yang pertama mungkin kalau dari awal semester ya, sebagai mahasiswa baru itu, jadi mulai dari sebagai mahasiswa baru ya, kakak lagi nyari jati diri kakak. Kayak, ini sebenarnya aku cocoknya jadi orang yang kayak gimana sih gitu. Masih di fase quarter life crisis ya? Ya, Masih dan bingung. masih bingung dan masih menggebu-gebu juga kan, masih maba, kayak pasti semua hal pengen dicoba. Jadi waktu itu masih pengen kayak coba kepanitiaan, coba ikut lomba, coba ikut seminar, coba ikut organisasi ya. Sampai akhirnya ngerti kalau sebenarnya ikut banyak kegiatan di kampus tuh juga harus diimbangin sama akademiknya. Jadi jangan sampai ikut banyak kepanitiaan tapi jarang hadir di kelas. Jadinya gitu. nggak balance ya. Nggak balance. Jadi kayak kita jatuhnya multitasking. Jadi kita nggak fokus sama akademik, sama Jadi dan dari ikut banyak kegiatan itu juga yang bikin kakak punya banyak temen, kenal sama banyak orang, dan karena kenal sama banyak orang jadi banyak kegiatan yang kakak tahu. Misalnya kayak ada kegiatan ini loh, ikut yuk gitu. Saya banyak diajakin relasi, banyak informasi yang datang. Ya, betul. Terus dalam jalannya kegiatan itu kan pasti aja ada tantangan atau hambatan ya. Apa aja sih tantangan atau hambatan itu, dan solusinya gimana? Selama ikut kegiatan di universitas.
Mungkin di time management ya, Time management. karena kalau masih online Kakak masih sempet kayak kepanitiaan sambil kelas. Kalau udah offline itu bagi waktunya yang susah karena Karena emang sepadat itu ya. jam kuliah, apalagi kalau jam kuliah kita itu berbeda sama kakak tingkat kita kan, atau kakak kelas kita di perkuliahan. Dan apalagi sama temen yang beda kelas aja udah beda jam kuliah gitu. Jadi untuk manage waktunya di sana dan lama-kelamaan jadi terbiasa sih dan ketemu jalan tengahnya gitu. Kadang kalau misalnya emang nggak sempet pada nggak bisa pagi atau sore bahkan jam 6 jam 7 tuh masih rapat juga nggak apa-apa gitu. Kalau sama teman-teman tuh Jadi masalah di waktu manage sih. waktu aja ya, karena memang sepadat itu ya. Iya padat dan beda-beda jamnya gitu. Terus dalam jalannya kegiatan, ada nggak cerita menarik dalam perjalanan pendidikan kakak? Cerita menarik pendidikan di universitas berarti ya. Mm. Jadi menariknya adalah kakak jadi nemuin skill kakak yang baru gitu. Misalnya Jadi kayak dalam kita explore gitu ya. jadinya explore banyak hal yang baru kayak ternyata dulu kakak mikir kayaknya nggak bisa ngajar deh, ternyata bisa juga ngajar. Ngajar di mana? Kayak kemarin sempat ada mahasiswa asing yang belajar bahasa Indonesia. Mahasiswa dari negara mana? Kemarin ada dari negara Korea. Oh. Jadi kakak sama teman kakak ditawarin untuk jadi mahasiswa pendamping, jadi ngedampingin mahasiswa ini selama di Bali. Dia belajar bahasa Indonesia. Ternyata kakak bisa ngajarin mereka bahasa Indonesia walaupun bahasa Inggrisnya kakak grammarnya masih berantakan. Ternyata bahasa Inggris yang kakak gunain juga nggak terlalu buruk banget dan bisa Tapi masih dimengerti bisa sama mereka. dimengerti sama, masih Jadi bisa komunikasi ya. ya, dan itu juga mendorong kakak buat belajar bahasa Korea dan bahasa Indonesia jadinya. Karena kan Jadi kita kakak mau nggak tertarik. mau, Oh, ya. iya. Dan yang pertama karena mau nggak mau, yang kedua jadinya tertarik gitu loh. Karena kita harus menguasai bahasanya mereka kalau emang mau ngajarin bahasa kita gitu. Jadi kita harus belajar bahasa mereka dulu biar ngajarin. Sebenarnya itu nggak wajib sih, karena tujuan utamanya mereka kan belajar bahasa kita. Tapi kalau emang kitanya tertarik sama bahasa mereka, kita bisa belajar dan kita juga bisa nyambung loh ngobrol sama mereka. Gitu ya, iya, poin plusnya gitu. Nah, kakak punya nggak sih saran buat adik-adik yang ingin masuk jurusan sastra Indonesia? Apa aja sih yang harus dipersiapkan dari awal? Mungkin yang pertama cari tahu dulu sastra Indonesia itu belajar apa aja, dan tentunya kalian juga harus suka membaca. Sebenarnya jurusan apapun sih, tapi di sastra Indonesia itu udah pasti kalian bakal ketemu sama novel-novel yang tebel banget sampai 400 halaman. Terus beberapa sumber-sumber buku yang kayak kalian juga harus tahu toko buku yang emang menunjang kalian untuk kuliah sih sebenarnya. Dan kalian juga harus mencintai karya sastra dan tahu siapa aja sih penulis-penulis yang ada di Indonesia. Nggak cuma penulis-penulis yang baru ya, kayak misalnya kalian nggak cuma harus tahu Rintik Sendu aja, jadi kalian juga harus tahu Chairin Anwar dan lain-lain sebagainya. Jadi kayak harus tahu sastrawan-sastrawan angkatan 45 ataupun sastrawan-sastrawan yang baru muncul di tahun ini, karena di mata kuliah apapun itu pasti akan dibahas dan dosen pun pasti akan nanya, kalian tahu nggak sastrawan angkatan Jadi segini? diwajibkan, maksudnya lebih bagus kalau tahu Lebih ya. baik kalian tahu duluan sih, karena dari sana kalian juga tahu di sastra Indonesia itu juga kalian juga harus tahu gimana sih genre sastra di Indonesia, genre puisi. Jadi kan karena setiap sastrawan tuh punya gimana ya aku bilang ya, punya selera bahasanya masing-masing gitu. Kalian juga harus, kalau majas kan udah nggak asing ya, karena puisi-puisi juga udah nggak asing. Tapi sebaiknya kalian mengetahui itu dulu sebelum masuk sastra Indonesia itu sih. Jadi kayak bukunya tuh berbentuk novel atau dia tuh memang kayak novel cerita gitu ya? Bebas sih, kalian lebih suka baca novel atau kalian lebih suka baca cerpen? Oh, tapi itu memang terserah kita yang membaca novel, membaca cerpen. Setidaknya kalian suka satu karya sastra deh. Ya cerpen boleh kok, satu karya sastra deh gitu. Untuk kayak, jadi ada alasan kalian selain karena kalian menyukai sastra, jadi apa sih yang kalian ingin perdalam di sastra Indonesia? Karena ada yang bilang jadi sastra Indonesia tuh cuma mentok jadi guru paling gitu kan. Ya nggak selalu. Kalau kalian suka menulis, kalian bisa jadi misalnya penulis novel. Kalian suka membaca, kalian bisa jadi pengkritik sastra nantinya mungkin gitu. Jadi kayak 11-12 sama komunikasi ya, karena kan komunikasi juga bisa nulis. Iya boleh, sama maksudnya sama juga, mungkin juga kalian misalnya ingin memperdalam hal lain di sastra, coba cari tahu dulu, karena kalau
misalnya kalian belum tahu nih sastra Indonesia tuh belajar apa aja sih, kalian pasti bakal nganggep enteng, dan ketika kalian udah ketemu nih sama beberapa mata kuliah, kalian akan kaget karena ternyata sesulit ini ya gitu. Itu sih. Sastra Indonesia ini ada nggak sih prospek kerjanya atau kesempatan buat kerja di luar negeri gitu buat pemirsa ini? Ada banget. Eh, Kemarin kakak sempat ketemu sama orang asing dan pembelajar bahasa Indonesia dari berbagai negara yang belajar bahasa Indonesia di FIB. Mereka bilang banyak orang Indonesia yang jadi dosen atau guru bahasa Indonesia di Korea, di Jepang, di Cina Jadi gitu. Korea tuh orang Korea, Cina, Jepang tuh mempelajari bahasa Indonesia. Mempelajari bahasa Indonesia karena kemarin juga Universitas Udayana itu udah kerjasama sama salah satu universitas di Korea, dan khususnya fakultas kakak juga udah kerjasama sama Busan University of Woolwich. Jadi kakak jadi kata di dalam kerjasama tersebut ada kesempatan buat dosen atau mahasiswanya untuk exchange. Jadi kita bisa ke Korea, mereka bisa ke Indonesia jadi kayak gitu. student gitu ya. Bisa gitu. Itu tuh kayak masuk program juga ya. Jadi beda masuk gitu ya. program. Itu terserah kita minat kita Iya. mau masuk itu apa enggak. Jadi biayanya lebih mahal ya? Untuk biaya kakak belum tahu secara pasti sih. Mungkin karena itu exchange entah ditanggung oleh negara atau mungkin kita sendiri, kakak masih belum tahu spesifiknya. Mungkin kalau untuk kayak apa ya, kemarin ISMA itu ISMA salah satu program pertukaran mahasiswa yang dari Menteri Pendidikan itu, teman kakak cerita itu ditanggung oleh pemerintah dari uang saku, keberangkatan. Tapi Dapat juga uang bulanan gitu ya? uang bulanan dapat, tapi kakak nggak tahu sampai bulan keberapa di sana gitu sih untuk spesifiknya. Tapi kalian bisa exchange ke negara mana aja sih. Tapi ada gitu. persyaratannya ya untuk Pasti ada kayak TOEFL. kayak IELTS gitu ya. Iya. Harus pinter bahasa ini, harus di negara, mungkin di negara tertentu ya, tapi kalau di Korea kita TOEFL tuh mungkin di sana aksennya yang beda. Korea, Jepang, aksen bahasa Inggrisnya yang beda gitu. aksen Inggris Korea aksen, gitu ya. aksen bahasa Inggrisnya mereka beda sama aksen bahasa Inggris kayak kita. Karena mereka di sana kan kalau misalnya pernah nggak dengar orang Korea ngomong bahasa Inggris gitu kan, jadi kayak ada masih ada bahasa Koreanya gitu loh yang nyangkut di bahasa Inggrisnya gitu. Sama Jadi juga kayak kita ya, kita kan kalau misalnya ngomong bahasa orang Inggris, Bali sih lihat dialeknya ya. Dialeknya masih tebel ya, masih kental banget sama gimana ya, logat-logat orang Koreanya. Jadi kalau bisa, kalau emang mau ikut exchange, paling di beberapa persyaratan itu TOEFL atau jadi kita harus tahu aksen mereka gitu, atau ya bebas mungkin aksen apa aja? belajar bahasanya mereka sih paling minimal mungkin. Oh, jadi kita harus belajar bahasa mereka, tapi kayak belajar bahasa Inggris aksen mereka tuh nggak diwajibkan gitu ya? Enggak. Oh, jadi kayak TOEFL-nya orang Korea gitu jadinya ya? Kalau TOEFL kayak semua sama deh, semua jenis TOEFL. Kalau misalnya belajar bahasanya mereka, mungkin pada saat sebelum ke negaranya mereka, kita udah diajarin bahasa, misalnya mau ke Korea. Kakak sempat baca salah satu beasiswa sih ini ya, program beasiswa yang kalau kita mau emang kuliah atau kerja di Korea, beasiswa tuh kuliah ya, belajar. Jadi kalau misalnya kita mau belajar di Korea 6 bulan ya, atau sebulan sebelum berangkat ke sana, kita udah diajarin bahasa Korea di Indonesia, dan nanti di Korea diajarin lagi bahasa Koreanya. Lebih dalam gitu jadinya ya. I see. Terus ada nggak nih kata-kata motivasi untuk adik-adik Smagripa yang ingin masuk ke dunia perkuliahan dari kakak? Motivasi ya? Ya, kasih motivasi biar semangat. Motivasi ya, untuk motivasinya intinya jangan ngerasa tidak memiliki kemampuan apapun kalau nanti di dunia perkuliahan. Jangan ngerasa kalian stuck di sana. Kalian harus explore diri kalian, karena lambat bukan berarti kalian gagal, karena setiap bunga itu pasti kembang di musimnya masing-masing. Seperti itu. Nah, thank you loh Kak. Jadi kita sudah mencapai penghujung percakapan kita hari ini, dan akhir kata saya ingin membagikan poin-poin yang really stuck with me yang dari kakak, yaitu untuk anak muda zaman sekarang itu kita harus explore, kita harus tahu jati diri kita, harus tahu passion. Jadi untuk anak muda zaman sekarang tuh jangan pernah minder ya kalau semisal kita tuh masih bingung di jalan, karena kan emang biasanya kita di masa-masa SMA terutama atau SMK itu kita masa-masa labil, kita masih
ada di quarter life crisis, jadi nggak perlu terlalu menentukan sesegera mungkin gitu, as soon as possible. Oke, thank you Kak ilmunya, semoga bermanfaat buat pemirsa sekalian dan tentunya bermanfaat banget buat aku. See you next time.